Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Seroji, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan teman-teman pendidikan administrasi perkantoran yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Fitriana dengan NIM 71014213331. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait penyusunan bab 2 pada penulisan skripsi. Pada penulisan bab 2 skripsi terdapat 5 subbab. Yang pertama ada kajian teori dasar atau grand theory. Bagian ini berisikan teori yang akan menjadi rujukan dalam pengembangan model penelitian dan mendasari lahirnya hipotesis penelitian, di mana teori tersebut dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterikatan atau hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, kekeliruan dalam menentukan teori rujukan akan berakibat model penelitian tidak cukup kuat, sehingga tidak cukup kuat pula untuk menjadi rujukan lahirnya hipotesis. Nah, dalam hal ini bisa saja teori tersebut tidak secara langsung dapat merekomendasikan keterikatan atau hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian. Namun, secara tidak langsung, melalui kerangka pemikiran yang rasional, teori tersebut hendaknya dapat dideduksikan ke area yang lebih khusus, sehingga dapat mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Nah, dalam kajian teori dasar, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dituangkan dalam kajian teori ini. Yang pertama, ada nama teori. Yang kedua, ada penemu dan pengembang teori yang ingin dipakai. Yang ketiga, tahun penemuan dan tahap-tahap perkembangannya. Yang keempat, substansi atau isi dari teori. Dan yang terakhir, problematik implementasi teori tersebut di lapangan secara empiris. Dalam subbab yang kedua, terdapat kajian variabel-variabel penelitian, di mana variabel penelitian adalah objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Variabel yang digunakan harus dijelaskan secara mendalam, di mana mencangkup definisi, karakteristik, problematik, indikator, dan metode pengukurannya. Kajian variabel ini dimulai dengan mendefinisikan variabel secara jelas dari berbagai sudut pandang. Hal ini juga mencangkup ulasan problematik empiris terkait variabel tersebut. Nah, dan setelah itu dibahas dari mulai proksi, dimensi, atau indikator yang menggambarkan nilai variabel tersebut. Pemilihan proksi atau indikator harus didasarkan pada alasan yang kuat. Masih terkait kajian variabel-variabel penelitian, pengukuran variabel bisa menggunakan rumus atau formula tertentu yang umum di bidang kajian, seperti rasio keuangan dalam manajemen bisnis atau nilai ujian dalam pendidikan. Alternatif lainnya adalah melalui angket atau kuesioner. Semua metode pengukuran harus dijelaskan secara rasional dan rinci, serta akan menjadi acuan dalam pembahasan metodologi penelitian atau di bab 3 nanti. Nah, sebab yang ketiga ada kajian penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dapat menjadi referensi maupun melengkapi data terhadap penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Kajian terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan guna mendukung lahirnya variabel independen, intervening, atau moderating, yang secara ilmiah layak masuk dalam model penelitian. Hasil penelitian sejenis pada waktu dan tempat yang berbeda perlu pula diungkapkan agar mendapat gambaran menyeluruh terkait dengan hasil riset-riset sejenis yang sudah ada sebelumnya. Nah, dalam kajian penelitian terdahulu, terdapat pula beberapa aspek penting yang perlu diungkapkan. Yang pertama ada nama peneliti, yang kedua tahun penelitian, ketiga lokasi penelitian, yang keempat variabel, yang kelima populasi, yang keenam sampel, dan yang terakhir responden dari penelitian tersebut. Subbab yang kelima yang mencakup bab 2 adalah kajian pemikiran teoretik. Kajian teoretik ini menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep berdasarkan teori-teori yang relevan. Nah, kerangka teoretik ini disusun secara deduktif, yang artinya dimulai dari teori umum menuju hubungan yang lebih khusus antara konsep yang menjadi fokus penelitian.
Deskripsi ini kemudian melahirkan proposisi penelitian, di mana proposisi penelitian adalah pernyataan logis mengenai hubungan kausalitas antar konsep. Nah, kajian pemikiran teoretik ini merupakan penelitian murni dalam dunia akademik yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu atau teori melalui penyelidikan dan teliti. Proses penyusunan kerangka teoretik ini melibatkan kajian terhadap teori-teori yang ada, serta kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini mencangkup pandangan, argumen, dan telaah dari para ahli untuk memperkuat kerangka teoretik. Sebab yang terakhir yang mencakup bab 5 adalah kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir ini menyusun keterkaitan kausalitas atau sebab akibat antar variabel secara bertahap, seperti pengaruh variabel independen terhadap dependen, dan dengan kemudian melibatkan variabel mediasi atau moderasi. Kerangka berpikir akan dapat diturunkan menjadi hipotesis penelitian. Lalu hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Namun, hipotesis tidak boleh lahir secara tiba-tiba tanpa diawali dengan kerangka berpikir yang logis. Hipotesis penelitian ini dapat berarah positif, negatif, atau netral, sesuai dengan kerangka berpikir yang mendasarinya. Kualitas hipotesis mencerminkan kualitas kerangka berpikir yang harus disusun secara sistematis yang logis, serta didukung oleh teori, riset terdahulu, dan pertimbangan peneliti. Selain itu, terdapat perbedaan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian ini merujuk pada hubungan atau pengaruh antara variabel, sedangkan hipotesis statistik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian seperti hipotesis nol dan alternatif. Analisis regresi sering digunakan untuk menguji hubungan kausalitas ini, dan hasil uji statistik menentukan apakah hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.